Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fadlun Sbar akan membacakan Kitab Adabul Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Adab hamba kepada Tuhannya. Bermula setelah si hamba mengenal pada Tuhan Rabbul Alamin dengan segala sifatnya yang wajib. Yang daripada itu bahwasannya Allah Ta'ala amat mengetahui dan amat melihat dan amat mendengar. Dan bahwasannya Allah Ta'ala berjanji memberi surga kepada hambanya yang mengerjakan perintahnya lagi menjauhkan larangannya, dan berjanji menyiksa dengan api neraka atas yang meninggalkan perintahnya atau melanggar larangannya. Maka tentulah si hamba yang beriman itu mengerjakan segala yang wajib atasnya seumpama mengaji, sembahyang, puasa, dan menjauhkan segala maksiat, dan tentulah ia turut perjalanan orang baik-baik yang ada sebutannya di dalam pasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adab orang yang muda kepada orang yang tua. Bermula sebagaimana terpuji membuat kehormatan kepada orang tua-tua, yaitu dengan memuliakan, memberi salam kepadanya, dan memberi kelakuan yang baik kepadanya, dan berduduk di sebelah bawah daripadanya, dan mendengarkan nasihatnya jika ia memberi nasihat, dan jangan menjawab dengan perkataan yang kasar kepadanya, dan jangan membawa tingkah laku terburu-buru muda di hadapannya. Adapun orang yang memberi hormat orang yang lebih tua daripadanya, maka diharapkan panjang umurnya dengan mendapat segala kehormatan daripada orang-orang yang lebih muda daripadanya. Maka demikianlah yang sudah-sudah balasan Tuhan Rabbul Alamin kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adab kelakuan bapak mengajarkan anaknya. Bermula terlebih fardu atas bapak bahwa mengajarkan anaknya mengaji atau menyerahkan kepada guru yang betul ajarannya. Maka setelah ia tamat, maka diajarkannya ilmu yang wajib-wajib, yaitu sifat 20 dan rukun-rukun, dan perintahkan dia membuat ibadah yang wajib dan menjauhkan segala yang haram, dan diperintahkan dia bercampur kepada orang baik-baik supaya mendapat ikut kelakuan yang baik, dan ditagahkan dia daripada bercampur kepada orang-orang jahat atau anak-anak yang tiada dapat ajaran, sebab itu menarik pada perangai jahat, dan ditegahkan pula daripada mengadu-ngadu seumpama jangkrik atau ayam atau kelapa, supaya jangan perangainya suka mengadu satu sama lain, ditakuti nanti ia suka adu hadroh atau adu kiroat atau adu ilmu. Maka kesudah-sudahannya itu menjadikan kebinasaan dunia akhirat adanya. Sebagai lagi hendaklah diajarkan dia mengerjakan suatu pekerjaan pencaharian yang halal dengan aturan yang baik, dan diajarkan dia berlaku dengan kelakuan yang tersebut di pasal-pasal kitab ini. Maka dengan pengajaran yang tersebut ini diharap bahwa itu anak boleh ia menjadi orang baik-baik, menyenangkan ayah bundanya. Adapun anak-anak pun kurang hormat kepada orang tuanya, atau dia punya kejahatan tingkah laku atau perangainya, maka sekalian itu terdapat dari sebab kurang pengajaran yang tersebut. Maka dari itu, jikalau dimaki padanya, dikata padanya engkau kurang ajar dan syahdan, hakikatkan bahwa ada
seorang datang mengadukan hal anaknya kepada satu pendeta dengan katanya bahwa anakku telah tabok mukaku. Berkata pendeta itu kepada orang itu, "Apakah engkau telah mengajarkan anakmu mengaji?" Maka berkata orang itu, "Belum." Maka berkata pendeta itu, Apakah sudah itu anak bercampur kepada orang baik-baik?" Maka berkata orang itu, "Belum." Maka berkata pendeta itu, apa saja pekerjaan anakmu itu?" Maka berkata orang itu, "Hanya hamba suruh mengangon sapi." Maka berkata pendeta itu, "Dari itu anak belum dapat membedakan antara kepala sapi dengan kepalamu." Bismillahirrahmanirrahim. Adab murid kepada guru yang mengajar Quran atau ilmu agama yang betul ajarannya sebagai yang tersebut di pasal ke-8. Bermula fardu atas anak murid bahwa ia memberi hormat kepada gurunya sekalipun ajarannya itu dengan upah, sebab segala kebajikan dunia akhirat yang anak murid dapat itu sebabnya dari lantaran gurunya punya ajaran dan punya pertunjukan, maka segala kebajikan itu tiadalah ada hingganya. Maka sekadar hormat anak murid kepada gurunya sebegitulah ia dapat berkah ilmunya, yakni gunanya di dunia dan akhirat. Adapun orang yang tiada hormat kepada gurunya, tiadalah dapat berkah ilmunya. Adapun orang yang berdengki pada gurunya atau membalas jahat kepadanya, maka itulah sehabis-habis jahat di dunia dan di akhirat juga adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adab pergi melawat ke rumah orang yang kematian. Bermula sunnah membawa makanan yang matang atau sedekah kepada ahli mayit dan menghiburkan hatinya dan mendoakan yang mati atau membacakan Quran dan tahlil sekalipun sebelumnya. Dimandikan mayit itu maka jangan bercerita banyak atau mengocok-ocok banyak tertawa. Maka sekalian itu patut di rumah orang kawin, maka bukan di rumah orang kesusahan kematian. Demikian pula orang perempuan yang datang ke rumah orang kematian, maka tiada patut mengomong ribut-ribut atau tertawa dibuat seperti hari bumbu di rumah orang kawin. Maka sekalian itu menumbuhkan kesusahan hati ahli mayit dan juga bersalahan yang demikian itu pada aturan syar'i adanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari pembacaan kitab Adabul Insan ini. Assalamualaikum